Showman 50. Can we get a view into the house? Type 90, Showman 50. Can you try and look into the house? Moving now. Halo semuanya. Hai. Hai. Di sini kami dari kelas Hukum Humanitar Internasional yang diampu oleh Bapak Sintong. Kami akan melakukan tugas yaitu podcast. Tentang apa tuh? Tentang film yang udah dikasih Pak Sintong, yaitu film Eye in the Sky yang berkaitan tentu dengan hukum humanitar internasional. Gimana sih kelanjutan dan bagaimana ya isi dari film ini kami akan diskusikan dengan melalui podcast kami. Teman-teman stay tune di podcast kami. Pada Reima. Baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang dimana dalam perang modern itu kadang keputusan paling mematikan diambil dari balik layar komputer, ribuan kilometer dari medan perang. Satu klik, 1 mil, 1 nyawa yang hilang. Tapi apakah itu harga yang pantas untuk menyelamatkan ratusan orang lainnya? Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membedah film Eye in the Sky yang menyingkap sisi kelam dari keputusan militer yang tampak benar, tapi menentang hati nurani kemanusiaan. Baik, hai semuanya. Halo Reima. Selamat datang di podcast kita. Aku Reima bareng 3 teman aku. Aku Keisha. Aku Melati. Aku Esther. Nah, mereka ini adalah teman-temanku yang gak kalah keren ya guys. Halo semuanya, hari ini kita akan bahas film yang bikin kepala panas dan hati campur aduk yang judulnya Eye in the Sky. Nah, benar banget nih, film ini tuh bukan cuma tentang perang, tapi juga tentang moralitas, hukum, dan kemanusiaan gitu. Kayak apa benar gitu membunuh satu orang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Nah, dengan ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sederhana itu timbul, tapi mungkin jawaban bisa mengubah hidup seseorang. Nah, untuk itu yuk kita mulai bahas bagaimana sinopsis dari film Eye in the Sky. Guys, jadi ceritanya Kolonel Catherine Paul dari Angkatan Udara itu sedang memimpin misi rahasia di Kenya buat nangkap sekelompok para teroris. Tapi tiba-tiba situasinya itu berubah. Nah, mereka ini rencananya menangkap para teroris itu di suatu tempat yang penduduknya sangat banyak, guys. Iya, benar banget. Mereka juga nemuin kalau teroris itu ternyata lagi nyiapin bom bunuh diri. Karena itu ya, Powell itu ngusulin untuk ubah misi dari capture jadi kill mission. Yang dimana tapi di depan rumah target itu ternyata ada seorang gadis kecil yang lagi jualan roti. Kalau drone itu menembak ya pasti gadis itu akan mati kan? Iya, benar banget. Tapi dari filmnya aku greget banget sih sama si gadis itu. Nanti kita bahas lagi selanjutnya ya kan? Dan dari sinilah itu kayak dilema itu tuh muncul di mana pilot drone di Nevada itu, kolonel di London, sampai pejabat pemerintah Inggris semuanya tuh berdebat kayak siapa sih yang berhak menentukan nilai satu nyawa manusia. Nah, terus aku inget banget pas bagian dimana Kolonel Paul itu benar-benar yakin mau melakukan serangan yang memang harus mereka lakukan, yang tadi kata Rema dan Keisha bahwa ini merupakan salah satu hal yang urgent. Yang tadinya kata Rema kan tadinya proses tangkapan nih, tapi jadi diubah misalnya jadi penyerangan. Iya. Setelah terjadi yang namanya hukum humanitar. Iya. Terus mereka juga bilang kalau if we wait, we risk losing hundreds of lives. Yang mana tadi kata Keisha itu mereka simpati terhadap
anak kecil perempuan itu yang bukan menjadi objek dari kombatan kan. Karena itu mereka kayak nahan-nahan tembakannya, tidak langsung menembakkan ke rumah markasnya si teroris tadi karena mempertahankan hak dari si anaknya tadi itu. Nah kemudian tapi di sisi lain itu pilot drone itu Steve Watts kayak tertekan banget kayak yang aku bilang tadi kan. Dia kayak mau mencet belnya tapi di sisi lain kayak tahan gitu kan. Sampai komandonya udah nyuruh serang, kita jangan sampai kehilangan kesempatan ini gitu kan, karena ngelihat waktunya yang udah ragu-ragu gitu ya, iya menggunakan tombolnya. Iya, ragu-ragu untuk menekan tombolnya karena kan nyawa dari si anak ini kan. Iya, karena kalau kita belajar dari hukum humaniter kan si anak ini gak bisa jadi objek humaniter atau kombatan, dia nggak aktif dalam terjadinya peperangan gitu kan, kecuali teroris itu. Gimana Kisya? Ya wajar sih kalau si Steve Watts itu gemetar karena kan yang mencet tombolnya itu kan dia ya. Terus dia juga tuh yang melihat wajah gadis kecil itu dari monitor dan dia tahu tuh ketika dia akan mencet tombol itu ya semuanya akan berakhir dan gadis kecil itu pun pastinya akan mati. Nah di ruangan itu tuh semua orang itu kayak saling lempar tanggung jawab, kayak dari jenderal ke menteri, dari menteri ke perdana menteri, semua itu takut gitu buat ambil keputusannya. Dan lucunya ya guys, mereka itu kayak malah sibuk mikirin gimana sih apakah video mereka itu bakal bocor gitu ke publik kan. Iya. Daripada mereka itu seharusnya mereka itu kan mikirin nasib si anak kecil itu. Tapi ini kayak sindiran keras banget sih terhadap politik moral dan juga dibalik perang modern. Nah, bisa dikatakan berarti mereka itu di satu sisi ada yang tim takut terpengaruh ke arah politik kan, satu sisi juga takut atau dampaknya itu ke gimana ya, kayak hati nurani mereka itu bekerja untuk lihat si anaknya tadi itu. Nah, kalau kita tarik ya ke aspek hukum humaniter internasional, film ini relevan banget karena kita kan lagi ngebahas tentang hukum humaniter dan juga filmnya memang benar-benar relate kan tentang hukum humaniter. Nah, film ini mungkin bisa berkaitan dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 tahun 1977 yang dimana ada beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi dalam perang. Jadi ada beberapa prinsip yang mungkin berkaitan sama apa yang terjadi pada saat penembakan itu, kayak tadi si anak itu apakah bisa jadi objek kombatan dengan segala upaya yang dilakukan oleh si operator itu agar si anak itu bisa pergi kan selamat. Tapi greget gak sih kayak bertele-tele, problematik gitu kan. Tapi sebenarnya nggak ada tokoh yang benar-benar jahat ya, karena kan semua itu cuma manusia yang terjebak antara logika dan juga hati nurani gitu. Kalau Melati gimana? Kalau aku Dari prinsip yang udah dikatakan oleh Esther itu gimana? kalau nggak salah itu kayak prinsip distinction gitu nggak sih, kayak militer itu harus bisa membedakan antara kombatan dan warga sipil gitu. Benar. Iya benar. Nah si anak kecil jelas bukan kombatan, jadi serangan ini tuh bisa dianggap melanggar prinsip ini. Betul banget. Kalau menurut aku sendiri ini tuh masuk ke prinsip proportionality di mana serangan ini nggak boleh dilakuin kalau keuntungan militernya sebanding dengan potensi kerugian sipil dalam film. Jadi dalam perang ini nggak boleh yang namanya kalau kerugian itu dianggap fatal atau kerusakannya berlebihan, maka perang harus ditangguhkan atau ditahan. Jadi nggak boleh dilakukan penyerangan. Oh, pantas ditahan-tahan ya tembakannya karena jadi untuk dia melihat potensi kerusakan itu presentasinya berapa persen. Iya benar. Apakah fatal atau enggak? Dengan dikaitkan dengan beberapa prinsip yang humaniternya tadi kan. Iya. Dan menurutku ya mungkin ada juga tuh prinsip humanity yang dimana melarang tindakan itu yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu gitu. Sekalipun operasi militer itu sah, tetapi kan itu tetap harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan gitu, nggak asal serang aja gitu kan maksudku. Nah makanya di dunia nyata itu operator drone dan perwira pengambil keputusan, pengambil keputusan kayak Powell ini
bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional kalau serangan dianggap melanggar proporsionalitasnya. Nah, film ini tuh juga nunjukin realitas pahit bahwa kadang hukum itu antara hukum dan kemanusiaan itu jalan di dua rel yang nggak pernah ketemu gitu. Nah, dan pada akhirnya kalau teman-teman lihat di filmnya itu ya, setelah perdebatan yang panjang dengan waktu yang sedikit ya, kayak tepat 10 menit udah selesai gitu kan. Bakal hancur Iya, ya, lebih banyak, lebih besar lagi dampak yang lebih buruk gitu yang terjadi karena teroris ini lempar tanggung jawab sana sini, tanya dulu ke Perdana Menteri, tanya dulu sekretaris ini, tanya dulu ke sini, ya kan? Iya, di satu sisi Agak bertele-tele ya. Iya, di satu sisi kan karena kepentingan politik. Iya. Tapi di sisi lain juga mereka memikirkan gimana biar masyarakat yang memang nggak harusnya mengalami bisa terselamatkan Iya, gitu, benar. hati nurani gitu kan. Terus tapi selanjutnya ya, Iya. Kolonel Paul ini memerintahkan tembakan dan dilakukan. Pilot drone menekan tombol dengan tangan gemetar. Kalau kita lihat filmnya kan, setelah udah disetujui dan diberikan perintah untuk melakukan tembakan, itu kayak nembak itu kayak 1, 2, 3 kayak greget gimana gitu kan. Dari satu sisi juga kayak Ragu-ragu. iya, Iya, benar. bener Ya kan. dia kasihan lah Tar, ngeliat anak kecil itu kan cuma jualan roti, itu juga kan mamanya kan yang nyuruh dia Iya. jual roti itu kan. Yang di Dia satu juga sisi mencari uang ya. iya, di satu sisi juga kan dilakuin upaya-upaya, cuman mungkin karena gimana ya, kita nggak tahu gitu. Takdir seseorang. Iya kan, udah disuruh nih salah satu agen lokal yang untuk beli rotinya kan, Iya. Ya, yang jualan ember itu kan. malah dipungut lagi, Ribet banget sih dijual liatnya. lagi. Gue Jadi kayak punya anak kayak gitu. yang tadinya dia bisa selamat mungkin nggak luka kan, Iya. cuma dia Iya, karena benar. gitu ya bikin greget. Iya. Yang namanya film ya, selalu ada yang gitu. Jadi misi dilakukan yang tadinya adalah misi penangkapan jadinya pembunuhan, kill tadi kan. Iya, karena hal-hal urgent dan rumah target sudah hancur, teroris tewas, tapi ada satu yang nggak tewas langsung, yang jadi salah satu apa namanya, kayak target kombatan salah satu teroris yang perempuan itu kan, dia nggak langsung mati kan, Enggak, iya. ngelakuin tembakan yang kedua kalinya lagi kan, dengan tangan yang gemetar lagi. Dan disayangkan ya, walaupun dengan upaya-upaya yang begitu ya mengusahakan supaya si anak ini selamat, tapi ya karena ya kita nggak tahu takdir ya, yang namanya takdir gak diusahakan, Sudah tapi di garis tangan udah Tuhan. aja ya disuruh untuk pergi gitu kan, malah lambat-lambat, yang namanya film kan. Jadi disayangkan si anaknya kena juga dampaknya, dan si anak Apalagi tuh- dia anak kecil ya, nggak ngeh juga kalau ada bahaya di situ. Iya. Penduduk juga pada nggak Benar tahu sih, kan. secara pikir rasional anak-anak mungkin kalau disuruh pulang ya udah gitu kan. Iya. Terus dia kena serang, terus berdampak, maksudnya dia kena ledakan, dilarikan ke rumah sakit pun udah meninggal. Jadi Tapi sangat disayangkan. Greget banget nggak Enggak sih? Tar, dia kan belum meninggal. Iya. Waktu dalam perjalanan kali ya. Iya. Dia kan, tapi waktu yang kena bom itu kan masih gerak kan? Iya, masih gerak. Dan kan tadi yang kata teman-teman bilang kan, dengan potensi yang dimana dengan beberapa prinsip harus dengan apa ya, dengan salah satu prinsipnya mengurangi dampak yang lebih buruk tadi dari salah satu Penderitaan yang tidak perlu itu. penderitaan yang tidak perlu itu. Kan si anaknya gitu kan tadi kan udah dilakuin ini upaya biar dia itu nggak kena, tapi Iya. karena nggak bisa kan, tapi nggak bisa gitu. Memang si anak ini kena sih, nggak langsung meninggal dengan upaya-upaya yang dibilang tadi kan, yang tadinya kemungkinan besar 60-80% meninggal di rumah itu, cuman karena si anak jadi diasingkan gitu titiknya, jadi potensinya 40-50% lebih kecil, tapi si anak tetap meninggal. Tapi setelah di rumah sakit Iya, masih bergerak dia, pasti sangat disayangkan.
Dan gara-gara juga gak sih lihat dia bagian dia mengutin roti itu lagi tuh. Iya. Dijual. Ternyata dijual lagi. Nah, itu salah satu Iya. Ya namanya juga anak Si kecil kan ya Ya kalau orang Indo bilangnya namanya juga anak kecil. Namanya anak-anak. Namanya anak-anak. tapi namanya juga film. Tapi aku ada pertanyaan nih sama si Esther. Iya. Menurut kamu si kolonel atau siapa tadi ya? Itu tuh ada gak sih tentang kaitannya dengan pertanggungjawaban komando? Pasti ada sih kayak yang kita bilang tadi kan. Dia itu karena hal-hal tertentu ya Arjan ya. Jadi dia Iya. terpaksa ambil keputusan yang tadinya kan atau tau gak sih kayak yang tadinya kan menangkap nih. Tapi karena hal-hal tertentu yang melihat dengan potensi waktu juga dan dampak yang lihat ke depannya lebih cepat lagi yang dari perkiraan mereka. Jadi daripada lebih banyak korban gitu kan. Jadi mereka ngelakuin penyerangan. Tapi dengan persetujuan dan juga prosedur humaniter tentunya. Dan setelah semua terjadi ya, ini tuh lah yang bikin sakit hati gitu guys. Setelah itu semua terjadi itu malah rapatnya itu ditutup gitu. Semuanya pada pulang ke rumah masing-masing. Ya tetapi rasa bersalah itu tetap menyangkut gitu di hati mereka. Apalagi si siapa tadi namanya? Si kolonel Powell itu tuh. Ternyata dia hanya bisa menatap layar itu kosong. Bengong ya. Karena kan dia pasti mikir ya, itu anak kecil, nyawa seseorang gitu. Iya. Selain juga dia bukan dari objek kombatan. Dan mereka juga nggak bisa ya kayak si kolonel ini nggak bisa gitu kayak membatalkan keputusannya atau Iya. gitu nggak bisa soalnya itu kan pemerintah sama si siapa tadi itu yang kepala militer itu ya nggak sih? Iya, Jenderal yang itu. si perdana. Ya yang si Jenderal Frank itu. Jenderal Frank. Tapi ada sih dialog yang aku ingat banget dari Jenderal Bronson itu waktu dia bilang Never tell a soldier that he does not know the cost of war. Itu kayak tamparan buat semua pihak yang nilai perang itu hanya dari angka dan statistik. Gimana Rema? Nah kalau kita kaitkan dengan situasi yang sekarang ya, di rumah film ini tuh ternyata masih relevan banget gitu. Misalnya di beberapa wilayah konflik gitu, misalnya itu di Timur Tengah gitu kan, operasi drone itu sering dilakukan gitu dengan alasan keamanan. Tapi justru ya korban sipilnya itu banyak. Apalagi kan korban sipil ini kan nggak termasuk kombatan gitu kan. Kasihan juga gitu, mereka masuknya ke korban non kombatan ya jadi sebutannya gitu. Nah selanjutnya gimana Kesha ya? Ya benar sih, menurut laporan Amnesty International juga banyak serangan drone ini dianggap melanggar hukum humaniter karena targetnya sering salah identifikasi, walaupun penggunaan drone ini merupakan bagian dari perang modern. Salah satu sama persis kayak yang ditampilkan di film Eye in the Sky. Jadi teknologi ini memang membuat perang itu jadi kelihatan bersih di mata publik karena nggak ada darah yang terlihat langsung. Tapi justru disitulah berbahayanya, dimana kemanusiaan bisa hilang karena manusia nggak lagi melihat korban secara nyata gitu. Nah, bisa dikatakan di satu sisi si komando ya yang perempuan nyuruh yang kekeh untuk menyerang, tapi si operatornya itu kayak tahan gitu, kita nggak bisa gitu nembak. Dengan adanya si anak itu kita harus tahan dulu tembakannya gitu kan. Tapi ya Ada sih emang bagian cekcok yang iya, si kolonel sama si yang itu tuh. ya memang sih Jenderal Frank. bener sih yang kata mati. Ya aku lupa, sorry guys. Justru di sini juga bisa bahaya gitu ya, kemanusiaan yang bisa hilang karena manusia nggak lagi melihat korban secara nyata, udah nggak mikirin lagi nih, yaudahlah gitu kan. Yang si finalnya itu, yang si perempuan yang mimpin, makin tembakan lah dia gitu. kekeh banget kan. Iya. Terus Dia juga bilang kan saya butuh jawaban sekarang kan. kayak memang di satu sisi udah benar-benar ajeng gitu kan. Tapi di sisi lain juga kita harus lihat prinsip humaniternya. Nah, film ini kayak mengingatkan kita untuk semua bahwa di balik layar komputer tadi yang udah kita tonton nih di film Eye in the Sky ini, di balik angka data intelijen selalu ada nyawa manusia yang bernilai tak jadi bernilai. Yang tadinya
mungkin kalau si anak ini hidup ya, entah dia jadi orang pintar atau jadi orang sukses, Atau seperti kita sekarang ya jadi anak kuliahan. Iya, cuman ya seperti yang kita lihat dan kita tonton sangat disayangkan ya. Iya. Ada hal-hal urgent kembali lagi gitu, tetap melanggar prinsip dari humanitar. Namun ya Apa boleh buat ya Ter? iya, Apa boleh buat ya. yang tadinya nyawa itu bernilai tapi jadi nggak bernilai gitu. Tapi itulah dengan adanya beberapa prinsip humanitar tadi kan harus dilakuin sebenarnya. Tapi tetap sih dilakuin upaya kan yang tadi si operatornya tembakan. Tapi memang si anaknya yang bukan. Ya dia mungkin nggak tahu juga Ter. Iya Enak sih, ya. kecil. Namanya film. Nah, kalau aku pribadi ya, setelah nonton film ini aku sadar bahwa perang itu nggak pernah hitam putih. Kadang keputusan yang paling rasional justru paling kejam gitu ya. Kadang kita mikir, kok tega sih yang ngelakuin itu. Tapi kalau kita mandang secara hukum humaniter ya, lebih sangat disayangkan kalau misalkan mereka berhasil ngelakuin bom bunuh diri, justru mungkin lebih dari 10 nyawa atau ratusan nyawa yang bakal meninggal gitu. Masyarakat sipil ya, yang disebabkan oleh teroris itu, yang mana kan mereka bukan non kombatan gitu. Apalagi mungkin itu bomnya bukan bom rakitan biasa ya. Iya. Dan itu kan bisa menyebabkan banyak ya penduduk yang tewas. Apalagi itu wilayah sempit, banyak penduduk gitu. Iya. Dan saat aku nonton gitu ya, kalau teman-teman lihat yang pas terjadinya bom dan udah selesai kan itu kan di zoom nih para teroris yang kena bom itu dengan Yang apapun badannya kepisah itu kan, yang organ tubuh yang kelihatan semua kan. kayak bener-bener Takut banget gak sih? Takut banget loh. kepalanya Misah kan. Tapi di film ini aku juga ngerasa sih kalau film ini tuh ngajarin kita untuk betapa pentingnya empati. Bahkan dalam situasi ekstrim, karena kalau kemanusiaan hilang, apalagi yang tersisa dari peradaban kan. betul. Iya, penting memang empati ya. Tapi kan di sisi lain kan itu kan hal yang urgent. Tapi hal urgent itu bisa melanggar prinsip humaniter tadi kan, yang dimana mungkin sebuah alasan karena itu adalah arahan dari atasan ataupun dari pemimpin, itu kan sebenarnya nggak bisa dijadiin alasan pembenar kan untuk melakukan tindakan yang menyebabkan korban gitu. Dan Sangat buat disayangkan. kita yang bukan tentara juga, film ini tetap relevan tentunya. Ketika memang keputusan kecil pun punya dampak besar bagi orang lain, bagi orang banyak, baik di kehidupan sosial, politik, atau bahkan lingkungan sekitar kita. Betul banget. Nah, oke teman-teman, itu tadi pembahasan panjang kita tentang film Eye in the Sky. Sebuah film yang mengajarkan bahwa kemajuan teknologi itu tidak pernah bisa menggantikan nilai kemanusiaan. Dan bahwa hukum humaniter bukan sekedar pasal-pasal kaku, tetapi tameng terakhir agar perang tetap punya batas moral. Terima kasih karena sudah dengerin podcast kami hari ini. Jangan lupa terus belajar, terus peduli, dan terus jaga kemanusiaan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Nah, Iya. tambahan sedikit teman-teman, bahwa yang teman-teman perlu ketahui ada beberapa poin hukum yang sudah kami bahas ya teman-teman. Iya. Ya bahas ya, bahwa kita tuh tetap pada prinsip hukum humaniter internasional yang tadi kayak destination, ada proportionality, ada humanity, dan konvensi Jenewa. Nah, ada juga nilai humaniternya yaitu empati, tanggung jawab moral, batas etika dalam perang, yang dikaitkan dengan film tadi bahwa di satu sisi para penulis itu harus punya rasa empati terhadap si anaknya tadi. Kemudian bagaimana sih pertanggungjawaban mereka gitu kan sebagai kolonel, bahwa mereka itu tuh bukan, atau si anak itu tuh bukan sebagai objek kombatan gitu kan. Nah kemudian punya batas etika dalam perang gitu. Mungkin dalam mengambil keputusannya lah ya.
film ini juga nunjukin kalau tanggung jawab atas keputusan yang diambil itu berat banget dan memiliki konsekuensi yang memang nggak bisa dihindari, serta nggak ada jawaban yang benar-benar benar dalam situasi yang kompleks. Iya benar banget. Mungkin langsung. Ya, baik guys. Sampai sini dulu. Sampai podcast jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, kadang keberanian sejati bukan menekan tombol, tetapi menahan diri untuk tidak menekannya. See you di podcast selanjutnya. Sampai jumpa semuanya, dan maaf mungkin di awal tadi kita nggak ada pantun ya. Iya, kasih pantun deh. Aku ada pantun penutup nih guys. Dengerin ya, nanti kalian bilang cakep, oke? Pasir padi matanya indah. Cakep. Buah kesemak dari Panga. Cukup di sini podcast kita. Dekawai Kak Malam, dekawai Kak Lamo. See you. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sinto.